Dewi Sartika lahir pada tanggal 4 Desember 1884 di Bandung, Jawa Barat. Dan beliau meninggal di Tasikmalaya pada tanggal 11 September 1947, tepat di saat beliau berumur 62 tahun. Beliau diakui sebagai pahlawan nasional Indonesia atas jasanya merintis pendidikan untuk kaum wanita. Dewi Sartika memiliki ayah yang bernama Raden Somanagara dan seorang ibu yang bernama Nyi Raden Raja Permas. Orang tuanya menyekolahkan Dewi Sartika di sekolah Belanda, meskipun hal tersebut ditentang oleh adat pada waktu itu. Dewi Sartika juga memiliki paman yang bernama Arya, yang merupakan seorang patih Cicalengka. Dewi Sartika diasuh oleh pamannya setelah Raden Somanagara dan Nyi Raden Raja Permas diasingkan ke Ternate lantaran tunduhan terhadap Raden Somanagara atas keterlibatan dalam sabotase acara pacuan kuda di Tegalega untuk mencelakai Bupati Bandung. Dewi Sartika mendapat wawasan kebudayaan Sunda dari pamannya, dan ia juga mendapat wawasan kebudayaan Barat dari asisten residen yang berkebangsaan Belanda. Dewi Sartika sudah memiliki jiwa pendidik sejak ia kecil. Setiap hari pulang sekolah, ia sering bermain sekolah-sekolahan bersama teman-temannya. Saat bermain, Dewi Sartika pun senang berperan menjadi guru. Bermodalkan alat dan perlengkapan yang sederhana, Dewi Sartika senang mengajar pembantu kepatihan bagaimana cara membaca, menulis, dan berkata dalam bahasa Belanda. Hal ini pun membuat masyarakat di Cicalengka gempar, karena pada masa itu jarang sekali ada anak yang bisa menguasai kemampuan yang diajarkan Dewi Sartika. Dewi Sartika hidup di tengah kondisi sosial di mana kaum wanita dianggap tidak layak mendapatkan ilmu pendidikan dan dianggap lebih rendah dari kaum pria. Hal ini pun membuat Dewi Sartika sedih. Perjuangannya pun dimulai sejak saat Dewi Sartika yakin untuk memperjuangkan martabat kaum wanita. Pamannya pun memiliki cita-cita yang sama dengan Dewi Sartika. Lalu ia pun mendirikan sebuah sekolah untuk kaum wanita. Namun pada awalnya ada halangan untuk mencapai cita-cita tersebut, karena terdapat hukum adat yang masih saja melarang kaum wanita untuk berpendidikan. Halangan tersebut tidak menghalangi tekad Dewi Sartika untuk menggapai cita-citanya. Pada tanggal 16 Januari 1904, Dewi Sartika membuka sekolah yang bernama Sekolah Istri atau sekolah perempuan pertama yang ada di Hindia Belanda. Ia dibantu oleh kakeknya yang bernama Marta Negara dan Den Hamer yang merupakan seorang inspektur kantor pengajaran. Awalnya sekolah ini hanya memiliki 2 kelas dan 20 orang murid. Mungkin karena kekurangan tempat untuk mengajar, beliau pun meminjam ruangan Kepatihan Bandung untuk aktivitas belajar seperti membaca, menulis, menjahit, menghitung, dan juga mempelajari agama. Ternyata pada masa itu masih ada masyarakat yang memberikan respon positif terhadap sekolah ini, sehingga murid yang bergabung pun meningkat dari waktu ke waktu. Mulai dari tahun 1905, penambahan kelas di sekolah ini pun terus terjadi. Hal ini membuat sekolah ini harus dipindahkan ke Jalan Ciguriang, Kebon Cau. Biaya pemindahannya pun ditanggung oleh Dewi Sartika sendiri dan dibantu dana pribadi dari Bupati Bandung. Tahun berikutnya bukan hanya kelas yang bertambah, tapi jumlah sekolah istri pun bertambah di beberapa wilayah Pasundan. Pada tahun 1912, sudah berdiri 9 sekolah istri di beberapa kota kabupaten. Pada tahun 1914, tepat pada usia sekolah yang ke-10 tahun, sekolah istri pun berganti nama menjadi Sekolah Keutamaan Istri atau Sekolah Keutamaan Perempuan. Pada tahun 1920, seluruh wilayah Pasundan sudah memiliki Sekolah Keutamaan Istri. Sekolah ini juga didirikan di Bukit Tinggi oleh Encik Rama Saleh yang memiliki pandangan yang sama dengan Dewi Sartika, yaitu memajukan martabat kaum wanita. Pada bulan September 1929,
Dewi Sartika mengadakan peringatan atas pendirian sekolah yang ia dirikan, dibarengi dengan pergantian nama menjadi Sekolah Raden Dewi. Dewi Sartika pun dianugerahi bintang jasa oleh pemerintah Hindia Belanda atas kerja keras dan perjuangannya. Pada tanggal 11 September 1947, Dewi Sartika meninggal di Tasikmalaya. Beliau dimakamkan di Cigagadon, Desa Rahayu, Kecamatan Cincem. 3 tahun kemudian, beliau dimakamkan kembali di Kompleks Pemakaman Bupati Bandung di Jalan Karanganyar, Kabupaten Bandung. Dan pada tahun 1966, pemerintah Indonesia menetapkan Dewi Sartika sebagai pahlawan nasional atas jasanya memperjuangkan martabat kaum wanita. Pada akhirnya, kerja keras Dewi Sartika untuk memajukan pendidikan kaum wanita pun berhasil, walaupun dihalangi oleh hal seperti hukum adat, biaya, dan hal-hal lainnya. Namun, tekad Dewi Sartika lah yang memberi jalan kepadanya untuk mewujudkan cita-citanya. Ketulusan hati Dewi Sartika dalam memajukan pendidikan kaum wanita bisa kita implementasikan ke dalam kehidupan kita. Dewi Sartika tidak perlu pengakuan dari orang banyak untuk tetap berusaha mewujudkan cita-citanya. Walaupun jika pemerintah Indonesia dan pemerintah Hindia Belanda tidak mengakuinya, tekad dan perbuatan beliaulah yang menjadikannya seorang pahlawan.